وما قدم ثاني أبي عبد الرزاق بن محمد ولد نبينا وسيدنا محمد بن سقاف وأبي أبو بكر سكران عبد الرحمن السقاف جميع إخوانهما ثم إلى روح علي عن المكاشفين وجدنا شهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي وفخر وجود شيخ أبو بكر بن سالم وإلى روح بن عبد بن سالم وإلى روح بن عمر بن عبد الرحمن وعبد الشيخ علي بارس وأبي عبد الله بن علي الحداد وأبي حسن بن صالح بن حرب بن حمد وأبي عبد الرحمن وعبد الله بن فليه وحبيب حامد بن عمر بن حامد وحبيب عبد الرحمن وثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحفيد وإلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر وأبي أبو بكر بن عبد الله العطاس وأبي علي بن محمد العبد وجمع أولاده وإلى روح أبي علي بن جعفر بن أحمد حبيب وصحيح عمر بن سالم حبيب وحبيب علي مشهور بن محمد بن علي الجنيد وحبيب محمد بن عبد الله الدرس محمد بن عبد الله مرشد بن أولاده ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن شيخ أبو بكر بن محمد سكر وحبيب صالح بن حسن الحمد التسعة ثم إلى روح سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وزين الجنيد البغدادي وإمام أبي الحسن الشاذلي وشيخ أحمد زروق وإمام أحمد بن عطاء الله السكندري الله رسول محمد الشيخ البنجري والشيخ محمد سلمان المدني ووالدينا هم جميع شيخنا وصلهم إبراهيم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم يضاعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام فضل هذا الأمة من أفضل الأمم وأكرمه بإعطائه الجسام. اللهم صل على سيدنا Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia sejagat raya ini hingga tidak kita buka mata kita ini kita lihat kita buka kecuali semua ciptaan Allah kita lihat. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat di hadapan kita tidak ada lain, semua yang dimiliki oleh Allah. Yang kita dengar sekarang ini itu juga semua yang diciptakan oleh Allah. Tidak bisa lari kita dari Allah. Itulah aulia Allah mengatakan bagaimana kami bisa lupa. Hidup mereka bersama Allah karena dia lihat semuanya. Ini ciptaan Allah, ini punya Allah, punya Allah, punya Allah, punya Allah. Ya Allah, semuanya punya Allah dan semuanya ada kekuatan Allah dan mereka pun hidup akhirnya bersama Allah. Bersama Allah sudah dunia punya Allah, nyawa kita punya Allah, semuanya rezeki yang kita makan dari Allah. Jangan jauh-jauh mimpi hidup ini, jangan jauh-jauh kita mimpi bersama Allah. Tak mimpi lagi, kita sudah hidup melihat makhluk Allah. Bagaimana kita bisa lupa dengan akhirat? Bagaimana kita mau bisa lupa dengan negeri yang abadi itu? Bagaimana kehidupan dunia yang fulan begini bikin kita lupa? Karena tidak ada tempat kecuali kita melihat Allah. Jangan pandang tempat lain. Disitulah tanda Allah mau muliakan hambanya. Kita tahu bagaimana memuliakan. Kalau kita ini punya duit, punya harta, punya tahta, ada seseorang yang kita hormati, datang, kita muliakan orang itu dengan segala-galanya. Karena kita tahu cara memuliakan orang. Tambah lagi yang punya mau memuliakan hambanya, ini hambanya mau dia muliakan. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah sudah pengen kebaikan ini dia berikan, kemuliaan ini mau dia berikan, maka Allah langsung kenalkan sama agama ini. Baru terasa dia hidup ini tidak jauh sama Allah. Ini punya Allah, ini punya. Dikenalkan ilmu agama, kenal dia sama Allah, kenal dia sama Rasulullah, kenal dia sama kehidupan ini untuk apa.
Tidak ada alasan lain. Coba kita lihat alasan apa lagi kita hidup di dunia ini. Alladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang diberikan ilmu. Sadar atau tidak sadar, mau dia tinggal tidak ada rumah, tidak punya rumah, atau nyewa rumah, atau numpang, dia ini adalah manusia yang lagi diangkat derajatnya sama Allah. Yang punya dunia ini lagi mau memuliakan dia. Allah paling pintar, paling tahu cara memuliakan hambanya. Kita sadar atau tidak sadar, dengan kita dengarkan ilmu, hati kita ini mendengar ilmu, merasa diberikan hadiah sama Allah ilmu. Inilah detik-detik yang mahal, detik-detik yang Allah lagi ngangkat derajat kita ini. Detik-detik yang punya dunia ini lagi memuliakan kita, nyambut kita dengan kemuliaan, dengan hadiah-hadiah rahmat. Ini majelis keramat. Orang dulu mau hadir majelis aja pasang niat-niat mereka, karena tahu keramat ini majelis. Bisa ngangkat bala, bisa ngabulkan hajat. Orang su'ul khotimah jadi husnul khotimah berkat dia hadir majelis. Orang jalannya ke neraka berubah jadi jalan masuk surga berkat duduk di majelis. Merubah nasib bisa. Nasib anak kita bisa berubah semuanya kalau kita datangkan mereka, tambah lagi anak keluarga kita ikut duduk di majelis. Ya Allah, karena ini tempat Allah memuliakan hambanya. Allah jamu hambanya di tempat-tempat seperti ini. Allah memesankan kepada Nabi Muhammad apa? Wa qul rabbi zidni ilman, di surat Thaha. Ya Muhammad, katakanlah, apa ya Rabb? Minta sama aku, ya Allah, tambahkan ilmu ya Allah. Tambahkan aku ini ilmu. Itu permintaan yang kau minta, harus kau kekasihku. Engkau makhluk yang paling kucintai. Minta itu. Itu yang harus kita minta. Jangan setiap sholat minta rezeki ya Allah. Tambah ke rezeki ya Allah. Kalau sudah yang nambah ilmu, nambah semuanya. Nabi Sulaiman, dia minta ketika disuruh milih mau apa. Nabi Sulaiman ini sebelum dia jadi raja, tahu Nabi Sulaiman semua burung bisa diajak ngomong, macan dia ngajak ngomong bisa. Allah suruh milih, ya Sulaiman kau mau apa? Mau kedudukan, mau harta, atau mau tahta, atau mau ilmu? Nabi Sulaiman bilang, aku mau ilmu. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Langsung Allah katakan kami berikan pemahaman ilmu kepada Sulaiman. Sulaiman itu bisa jadi raja, jadi orang besar karena dia memilih ilmu. Sudah tahu ilmu inilah yang harus kita punya. Kita ini hidup harus punya ilmu. Harus sama kita ilmu ini. Akhirnya rezeki, harta, tahta, wanita semua didapatkan oleh Sulaiman. Karena milihnya benar. Nah sekarang kita milih apa? Kalau kita sudah tahu ini ilmu punya keramat, bukan main segala-galanya, kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Banyaknya harta kalah dengan orang punya banyak ilmu. Pagi-pagi mulai besok, mulai hari ini, kalau kita sudah memang kenal sama ilmu, minta ya Rabb, tambahkan ilmu ya Rabb, tambahkan ilmu kami ini ya Rabb, ya Allah. Itu kalau sudah orang bisa minta, itu namanya orang ini orang yang lagi muliakan oleh Allah. Orang ini hari-harinya sudah diberikan kemuliaan terus. Tiap pagi dia minta ilmu terus. Kalau orang sudah mintanya ilmu, ini orang pilihan sudah, bukan orang sembarangan lagi. Ini permintaannya Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah. Ini permintaannya Sulaiman yang dia mintakan kepada Allah hingga dia dapatkan segala-galanya. Cuma orang yang tahu ilmu saja yang akan minta, ya Allah aku minta ilmu ya Rabb. Ya Allah jadikan anakku anak yang berilmu ya Allah. Buat apa? Harta banyak ngomong seperti binatang ngomongnya. Ya, naudzubillah, tidak punya ilmu. Amalannya bukan seperti manusia karena tidak berilmu. Tapi kalau kita berilmu, ya nikmat. Mudah-mudahan saya dan kalian ditambahkan ilmu oleh Allah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Tambahkan ilmu kami ya Rabb.
tambahkan juga keberkahannya ya Allah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keramat ilmu ini dan keramatnya majlis ilmu, hingga Engkau kabulkan segala hajat dunia dan hajat akhirah. Kau ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Engkau rubah nasib kami menjadi nasib-nasib yang baik hidup di dunia ini. Jadikan sisa umur kami ini penuh keberkahan ya Allah. Penuh keberkahan ya Allah. Dipenuhi keberkahan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Anak kita belajar ilmu, orang tuanya dapat berkah. Subhanallah. Padahal yang belajar dahsyat, kuat benar ini. Dulu pernah terdengar kuburan seseorang, suaranya terdengar jeritan. Akhirnya tidak terdengar lagi. Ada satu wali Allah heran, dia bisa ngomong sama ahli kubur. Malam-malam dapat mimpi, aku kemarin-kemarin mendengar kalau aku lewat kuburan ini suara ini ada, suara jeritan. Kenapa sekarang tidak terdengar lagi? Alhamdulillah, dia bilang, anak saya ini mondok, dia bilang. Anak saya ini mondok pesantren. Ketika dia belajar Bismillahirrahmanirrahim, langsung terdengar suara dari langit. Wahai hamba Allah yang sedang lagi diadab oleh Allah, Allah angkat adabmu berkat anakmu baru belajar Bismillahirrahmanirrahim. Menjak detik itu dibilang, Allah tidak menyentuhkan dan meletakkan kepada diriku hukuman adab lagi di dalam kubur. Karena itu suara kuburanku tidak ada suara jeritan lagi, dibilang. Berkah ada thalibul ilm. Tambah lagi kita bisa duduk sama thalibul ilm. Dulu kita kalau di Hadramut, orang tahu thalibul ilm, langsung tempatnya khusus, makannya beda. Kenapa? Karena yang punya rumah mau berkah thalibul ilm. Oh, ini yang menuntut ilmu. Beda, dagingnya pun beda. Karena yang punya rumah tahu sama ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Hadramut sana kalau ada tetangga mau masak makanan, tetangga pondok, kita kan dulu di pondok. Padahal orang susah-susah, mereka tahan masak lebanyakan. Kenapa? Mau ngambil keberkahan thalibul ilm. Ada yang ngambil satu kamar ngasih daging, ada yang begini, subhanallah. Kenapa? Berkah, dia bilang, ngasih makan thalibul, orang yang ngambil ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapatkan berkah thalibul ilm ini, amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflah wa syahwatir ridha anil bukan. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di perkataannya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-45, syu'a'ul basira yushhiduka qurbah minka wa 'ainul basira yushhiduka 'adamaka liwujudih wa haqqul basira yushhiduka wujudahu la 'adamaka wa la wujudaka, yang artinya sinar mata hati itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu, dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud adanya Allah. Dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan adam ketiadaanmu, dan bukan pula wujudmu, Syu'a'ul basirah. Apa itu syu'a'ul basirah? Itu cahaya akal ya. Syu'a' itu cahaya. Basirah itu adalah akal. Itu cahaya akal namanya syu'a'ul basirah. Dan ainul basirah dia adalah cahaya ilmu. Cahaya yang ada kita berfikir begini. Akhirnya ada cahaya
di akal kita. Pemikiran kita ini bercahaya karena ada pikiran. Dan ada lagi namanya ainul basirah. Ain adalah mata penglihatan. Itu dari mana? Itu adalah cahaya ilmu. Pertama cahaya akal kita bercahaya. Kedua dengan cahaya ilmu. Ketiga hakul basirah, hakikat pandangan. Apa itu? Cahaya ilahi. Ada orang karena dia berpikir adanya Allah, adanya makhluk, gara-gara adanya Allah, setiap sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Akalnya berpikir kepada sesuatu yang positif, kepada kekuatan Allah, melihat langit. Oh, langit ini ciptaan Allah. Nah, orang ini mendapatkan syu'aul basirah, cahaya dari akal. Ada lagi ainul basirah, yaitu cahaya dari ilmu. Akalnya kena ilmu, akhirnya pandangan mata hatinya melihat. Mata hatinya, basirah itu mata hati. Dan yang ketiga haqqul basirah, hakikat pandangan. Ini hakikat pandangan itu adalah cahaya dari Allah. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa ada dirinya dekat dengannya. Ketika dia dekat sama Allah, masih mereka merasakan ada dirinya. Ya Allah, ini ada rasa angin. Allah juga tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasa. Nah, rasa yang kita rasa ini Allah bersama hambanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita sebut nama Allah hingga merasakan dengan mengeluarkan energi, kekuatan pikiran kita, mental kita, sampai kita merasakan ada Allah. Allah memang benar-benar ada. Merasakan dilihat oleh Allah. Tapi perasaan tadi masih merasa ada juga kita. Beb, ada si fulan, ada kita lihat, ada Habib saya lihat di depan, tapi saya merasa ini majelis ini Allah lagi melihat kita. Saya merasa hati ini lagi dilihat oleh Allah. Gemercik hati kita pun didengar oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah. Namanya orang ini mendapatkan dan mempunyai syu'aul basirah. Akal mereka masih bermain dan menjadikan energi akal tadi mereka dapatkan Allah, adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, yakni Allah selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Dia merasa Allah ini mengurung mereka dan meliputi mereka. Oh, orang ini mendapatkan cahaya akal. Sedang orang-orang yang menggunakan nurul ilmu, cahaya ilmu, beda lagi, pangkatnya lebih tinggi lagi. Yang membahas dan mendapatkan ini orang yang tadi, orang yang lagi dimuliakan oleh Allah. Dia mendengar ini apa ini, Allah. Inilah alasan kita hidup karena Allah. Alasan kita berada di dunia ini karena urusan sama Allah. Urusan neraka sama surga, sampai Allah ciptakan malaikat, bala manusia seperti setan begini. Cobaan dunia ini cuma urusannya gara-gara urusan sama Allah. Allah mau lihat mana hambanya. Semua kejadian yang kalian lihat itu cuma tujuannya Allah mau lihat siapa hamba Allah. Mari kita kembali ke pandangan yang benar di dalam hidup ini. Nah, Sahibul Kitab mengatakan ada orang yang mendapatkan ilmul basirah, nurul ilm, cahaya ilmu, atau yang dinamakan dengan ainul basirah, mata hati manusia. Mata hati manusia, ainul basirah tadi dinamakan juga dengan nurul ilm, cahaya ilmu. Merasa dirinya tidak ada jika dibandingkan dengan adanya Allah. Orang kalau sudah punya ilmu, bukan akalnya lagi yang bercahaya, ada ilmu yang masuk. Ini yang dinamakan, yang diberikan dan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk minta ilmu ini. Ilmu ini kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Mereka akan melihat Allah dibandingkan dengan adanya Allah, karena melihat tahu Allah ini ada, langsung
mereka bandingkan dengan adanya dirinya, sehingga nurul ilmu tadi merasa dirinya tidak ada lagi. Dirinya sudah tidak ada dibandingkan dengan adanya Allah. Gara-gara ilmu tadi dibilang ini ada, yang ada Allah, bukan dia. Sedang ahli hakikat beda lagi. Orang kalau sudah dapat bukan dari ilmu lagi, berkat ilmu dapat ilmu cahaya dari Allah, langsung Allah yang ngasih. Nah, orang seperti ini sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Orang kalau sudah dapat ilmu ini tidak melihat lagi ada siapa di sampingnya. Yang mereka lihat Allah. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, bukan, mereka tidak lihat ada rumah, ada gunung, enggak. Tapi sudah mereka tidak ada dilihat lagi. Di pandangan mereka sudah dapat hakikat ilmu ini, yang dilihat Allah. Seperti apa? Orang nanya, di dalam masjid ada siapa? Dalam masjid ada Habib. Yang lain, lu padahal ada banyak, ada fulan. Tapi keberadaan yang lain tidak kelihatan lagi sudah. Di rumah kita, di rumah ada siapa? Ada apa di rumah? Padahal di rumah ada TV, ada kasur, ada ini, ada itu, macam-macam perabot rumah kita. Tapi ketika orang nanya di rumah ada siapa, kita akan menjawab, oh ada si fulan, ada ini di dalam rumah. Padahal barang-barang yang lain banyak. Keberadaan yang lain itu sepertinya tidak ada. Begitu juga orang yang dapat hakikat, sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, karena kita melihat ini tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah. Semua makhluk ini menggantungkan nasibnya kepada Allah. Maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Orang kalau sudah punya ilmu, adanya yang begitu-gitu tidak menarik perhatian mereka. Yang bikin menarik perhatian mereka Allah yang punya dunia sejagat raya ini. Semua makhluk diciptakan oleh Allah. Dia melihat tidak ada satu tempat kecuali ini ciptaan Allah semuanya karya makhluk Allah. Melihat hambal, ini hambal yang diciptakannya manusia, otaknya manusia bisa buat begini, ya Allah bagus. Semuanya dia lihat Allah, kebesaran Allah. Karena itu mereka menganggap bagaikan tidak ada, dan mereka dianggap makhluk ini sudah tidak ada, tidak menarik bagi mereka sudah. Ini orang kalau sudah punya ilmu, cara pandangnya pas, tahu dia barang yang mahal mana, barang yang murah mana. Karena sudah dapat di hatinya ada ilmu. Orang beginilah kalau meninggal ngelihat sorga sudah. Di dunia saja sudah Allah lihatkan kedudukan mereka di sorga. Insya Allah kita dapatin. Kita minta ilmu ini. Ilmu ini kita minta tambah terus. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan tambahkanlah kami pemahaman, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-an ala ma kana alaih. Telah ada Allah ini dari dulu sudah, tidak ada lagi, tidak ada dimulai Allah ini. Dan tiada suatu di sampingnya, tidak ada di samping Allah sesuatu. Ya, satu derajat sama dia tidak ada, semua ini tidak ada dulu, Allah saja. Dan ia kini sebagaimana adanya semula, sampai detik ini seperti dahulu juga. Allah tidak ada di sampingnya Allah. Qul huwallahu ahad. Nabi Muhammad ketika ditanyakan, sifli, sifatkan Tuhanmu yang mana? Kau bilang raja yang punya segala-galanya, ini semua dunia ini urusan cuma untuk Allah. Sifatkan, bagaimana sifatnya? Langsung turun ayat, qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu satu. Allahus samad. Allah adalah esa, semua berhajat kepada Allah. Itu samad, itu semua makhluk punya kebutuhan sama Allah semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sederajat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di sampingnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah zat yang abstrak. Ada zatnya ada, tapi tidak bisa kita gambarkan bagaimana zatnya Allah. Tahu tak, sudah ada zat, tapi zatnya ini bukan seperti zat makhluk. Ada zat air begini, ada zat ini begini. Zatnya Allah abstrak dan sempurna, yang mulia. Segala kesempurnaan meliputi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita sembah. Dialah yang maha besar, dialah yang maha segala-galanya. Dunia semuanya menuntut dan dituntut oleh Allah di akhirat. Kehidupan kita ini menuntut kita untuk kita menjadi hamba Allah. Ingat, hidupnya kita menuntut kita untuk menjadi hamba Allah. Jangan sampai salah tuntut ya. Jangan sampai salah cari. Ini tempat kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian contoh maqamul fana. Orang yang contoh daripada maqam, orang yang fana, lupa sudah dengan segala sesuatu. Ingat sama Allah terus sampai. Namanya orang ini fana, tenggelam, karam orang bilangnya. Tiada melihat sesuatu kecuali Allah. Bagaikan seorang di dalam gedungnya, kemudian ia mengisi rumah dengan segala perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada di dalam gedung ini? Jawabnya, hanya ia seorang. Orang yang punya gedung, dalamnya ada boneka, ada patung. Tanya, siapa dalam rumah ini? Aku aja di rumah ini sendiri saja. Padahal ada ini, ada itu. Nah, dia sebut semuanya. Nah, ada itu. Yang ada cuma dia. Jawabnya, hanya ia seorang, yakni semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut sebagai teman atau kawannya. Demikian orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di sampingnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Tidak bisa sudah. Allah ini jadi memang tidak salah lagi. Kalau kita mau sebut-sebut nama Allah ini sudah tidak salah lagi. Sudah jangan lagi nyebut yang lain sudah. Lidah kita basahkan dengan nyebut nama Allah, Allah, Allah. Ini memang kita ada ini gara-gara dia. Urusannya sama Allah. Urusan segala-galanya mau begini semua urusan sama Allah. Ada satu orang pintar berdoa, ya Allah, jadikanlah dosa-dosaku dosa hamba yang kau cintai ya Allah. Jangan jadikan amal ibadah pahalaku pahala hamba yang kau benci ya Allah. Itulah banyak-banyak minta cinta Allah. Walaupun kita banyak dosa, kalau dicintai oleh Allah, habis itu dosa. Cintanya Allah. Dan tanda kalau Allah sayang dan Allah cinta, Allah dudukkan kita di majlis seperti ini. Dengan penyaksian Nabi Muhammad, kalau Allah cinta sama hamba, maka Allah akan dudukkan. Wajabat mahabbati, Rasulullah SAW bersabda, haditsul qudsi, Allah berfirman, aku wajib mencintai hambaku lil mutajalisina fi, yang duduk di jalan Allah, duduk karena Allah, wal mutabadzilina fi, mengeluarkan hartanya karena Allah. Memang Allah, dia cari Allah, kemana-mana dia carinya Allah, Allah terus ketemu. Inilah orang dikatakan orang ini hidup sudah bersama Allah. Orang ini namanya hidup bersama Allah. Jangan kita bilang kita bersama Allah. Apa arti bersama Allah? Harus kita rasakan kita bersama Allah ini. Tujuan kita Allah, kita sebut terus namanya. Sedikit-sedikit Allah. Amal buat apa? Buat Allah. Ini orang namanya bersama Allah. Bersama Allah. Dia terus sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma orang yang Allah pilih mau menikmati itu bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah. Sayyidina Muhammad Jamalul Lail ketika membaca ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alahumur rahman wudda, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan jadikan mereka orang yang dicintai oleh Allah. Dia orang wudda, dicintai, wudda sampai pagi. Sampai terbit fajar dibilang dicintai. Orang ini udah memandang Allah hidupnya, memandang Allah, pandang Allah. Ya halil basirah, haddidil basirah. Syekh Umar Bamakhrama bilang, wahai orang yang punya mata hati, bisa kesihan, bisa ini, ada kita ini punya hati, kita ini tidak tega sama orang begini begitu. Wahai orang yang mata hatinya sudah punya, haddidil basirah, tajamkan lagi, tajamkan terus hati ini. Tajamkan, rugi, inilah dunia tempatnya kita beribadah.
Mau di tempat mana lagi? Cari tempat mana lagi mau untuk ibadah, untuk mencari cinta ini. Ini dunia dengan banyak kejadian kita cinta sama Allah. Tajamkan lagi. Itulah dengan zikir, harus punya tasbih. Sebelah kasur kita tidak ada lagi, adanya tasbih sudah. Ketika mau istirahat duduk sama Allah. Ketika santai puji Allah, puji Nabi Muhammad. Wah, itu kenikmatan. Cuma orang-orang akhirat yang mendapatkan jalan ini. Lagi santai, muji Rasulullah, engkau ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah. Muji Allah, ya Allah, engkau maha penyayang. Baca Asmaul Husna, engkau maha penyayang, engkau maha penyayang. Jadi kenikmatannya, karena orang ini sudah Allah pilih, dia asah, akhirnya hidupnya sudah bersama Allah. Tidak boleh kemana-mana lagi sama Allah. Ini nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Harus punya wirid, ya. Wirid harus punya tasbih. Tidak bisa kayak tadi seperti paling tidak kita tahu, oh ini jalannya wali-wali Allah ini begini, jalannya orang soleh ini begini, jalannya orang punya ilmu ini begini. Aku paling tidak waktuku punya wiritan, pagi punya wirid, malam punya wirid, siang punya wirid. Kalau sudah ada wiritan sudah nanti kita dapatkan. Karena ini butuh pemberian juga dari Allah. Tapi kita berusaha. Tak mungkin rezeki mau datang kita tidur, tak ke pasar, tak keluar rumah dapat rezeki. Yang berjuang, membaca wirid, bacaan, begini akan dapatkan nikmat. Kita baru tahu ilmu adalah satu kemuliaan lebih daripada rezeki. Mulai minta tambahkan terus, ya Allah tambahkan ilmu ya Rabb. Ya Allah tambahkan nikmat ilmu, tambahkan lezatnya ilmu, tambahkan amal kami ya Allah, tambahkan, karena sudah tahu nikmatnya. Itu cara Allah memuliakan. Kalau belum bisa dapat ilmu, takutnya Allah ini lagi menghina kita ya. Kita tidak dimuliakan oleh Allah. Nikmatnya kalau kita bisa merasakan sekarang ini, kita bisa dengar ilmu aja, tambah lagi bisa nyambung sama ilmu, tambah lagi bisa meresapi ilmu di hati kita, yang kita dengar bisa kita resapi. Ya Allah, itulah detik-detik Allah lagi memuliakan. Dimuliakan sama Allah. Lagi dijamu kita sama Allah. Gemercik hati kita pun dilihat sama Allah. Nah, seperti seorang bapak lagi mengenalkan sama anaknya. Ketika anaknya kenal, dia senang. Allah lebih sayang daripada itu. Allah Tuhan kita. Kembalilah kepada Allah wahai hamba Allah. Kembalilah kepada Allah wahai hamba Allah. Setiap malam Allah mencari kita. Kita ini hambanya lebih dekat daripada seorang ibu dengan anaknya. Dia cari terus, mana hambaku, mana hambaku. Fafirru ilallah. Tidak ada waktu lagi kita berpikir sama dunia yang kotor begini. Pecah satu, timbul masalah. Sisihkan waktu kita malam-malam bangun, minta sama Allah, muji Allah, berzikrullah. Bangun, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun dan besarkan Tuhanmu. Jangan lagi besar, tidak ada yang besar lagi di pandangan kita kecuali Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu. Allah muliakan terus ya Allah, muliakan terus kami ya Rabb. Angkat terus derajat kami dengan ilmu. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, yang berkah, yang bisa menyelamatkan diri, keluarga dan tetangga kami, dan juga handai taulan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca Yasin ya, ada sedikit. Kita sering ada Habib datang sini yang imamanya warna hijau ya. Kemarin meninggal. Yang biasa hadir, kadang-kadang sebulan sekali muncul. Nah, kita tidak bisa berian Yasin, mudah-mudahan dia senang. Ya. Barang siapa nyenangkan anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, niscaya Allah akan senangkan kita. Di akhirat bakal dicari kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada modal kita hidup nih ya. Mudah-mudahan ini baca Yasin, amal baik kita sedikit-sedikit membawa berkah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Kita muqaddimu wa nuhliya ila hadrati sayyidina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi
وذريته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا محمد الله بن عيسى سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ومقدم ثاني حبيب عبد الرحمن سقاف بن محمد بن الدبيلة سيدنا عمر مخبار بن عبد الرحمن سقاف والحبيب عبد الرحمن مع إخوانهما إلى روح علي بن عبد الله سقاف ما إلى روح خصوصا حبيب عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر السقاف وألفين محمد Habib Alfen Allah yaghfir lahum wa yarhamhum. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka dan dosa orang tua kita juga, dan Allah cahayai kuburan mereka dan jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala yubaddil sayi'atihim hasanat. Allah rubah kesalahan mereka menjadi pahala-pahalanya berkat rahmat dan syafaat Nabi Muhammad dan berkat surat Yasin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق المرسلين ونحن على ذلك من الشاهدين آمين آمين يا رب العالمين قبل الله منكم